awal persidangan saya sudah sampaikan dalam pembelaan saya. Kalau sekedar ingin melengsarkan saya sebagai ketua KPK pada saat itu, kenapa nyawa orang dikorbankan? Ingat bahwa ada statement yang sangat dipelintir pada saat itu. Pada saat itu saya hanya berkata, ada orang besar, pejabat besar, yang menjadi dalang dari pembunuhan almarhum saudara saya. Ketika kemudian Pak Andi Samsudin juga tidak percaya dan kemudian ingin bersama Pak Antasari mengungkap siapa pembunuhnya, otomatis saya juga ikut Pak Andi Samsudin. Kita akan mempelajari kasus itu kembali, bukan membuka ya, mempelajari kasus itu kembali. Mungkin apakah alat buktinya mungkin ya sudah kuat atau tidak? Yang selama tidak belum mencapai 17 tahun kan boleh. Expirednya perceraian hukum kadaluarsa hukumnya itu kan, tapi selama ada bukti yang cukup. Statement yang jelas, orang besar itu punya kekuasaan, mampu menggerakkan apa saja. Itulah orang besar. Kalau Pak Antasari, ketua KPK nggak punya kemampuan apa-apa. Ini alasan sadis Antasari dukung Jokowi 2 periode, hancurkan koalisi SBY Prabowo. Sudah capek-capek bikin koalisi sambil memaksakan kehendak untuk menggabungkan duo militer Orde Baru, sampai tersenyum paksa sambil bersalaman dengan masa lalu yang sama-sama abu-abu. Antasari kembali bernyanyi, politik itu seru. Apakah nyanyian Antasari ini akan berdampak seperti Pilkada DKI yang menghancurkan Demokrat di tahun 2019? Rasanya kunci kehancuran Demokrat ada di sosok Antasari Azhar ini. Apa alasan sadis Antasari dukung Jokowi 2 periode? Musuh Jokowi adalah koruptor. Teman Jokowi adalah mantan ketua KPK. Mantan ketua KPK Antasari Azhar yang dipenjara di era Susilo Bambang Yudhoyono karena dituduh melanggar dan melakukan tindakan kriminal mendukung Jokowi untuk kedua kalinya. Antasari datang ke Solo mengikuti pelantikan pengurus organisasi Pro Jokowi Nawacita alias Pronata. Pelantikan pengurus Pronata di Surakarta dilakukan di gedung milik Jokowi di Geraha Sababwana pada Selasa. Antasari datang dengan seragam yang sama dengan organ pendukung lainnya. Antasari terlihat lebih segar ketimbang beberapa bulan lalu ketika ia baru lepas dari penjara. Antasari memiliki cukup waktu bersama keluarga tercinta. Antasari ngemong cucu. Antasari berkumpul bersama keluarga, tidak seperti si manusia oposisi yang pekok itu. Sudah banyak cucu, malah tinggalkan mereka dan bernafsu menjalankan syahwat politik. Lihatlah sosok Antasari Azhar, mantan ketua KPK yang dipenjara di era SBY itu. Dia terlihat lebih segar, meskipun kumis dan rambutnya memutih karena usia semangatnya tetap muda. Ada jiwa muda yang terpancar dari wajah muda dari Antasari Azhar. Jiwa mudanya benar-benar diperlihatkan di Geraha Sababwana. Antasari adalah orang yang bersih. Dia dipenjara bukan karena kesalahannya, tapi dia dipenjara karena malfungsi dan malpraktik yang dilakukan oleh hakim. Bahkan ketika ia keluar dari penjara dan mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi, dia benar-benar masih tidak mengakui perbuatannya. Sosok Antasari Azhar ini benar-benar luar biasa. Dia bukan mendukung Jokowi karena dia berutang budi sudah dibebaskan. Hal itu tidak pernah ada dalam diri Antasari Azhar. Antasari dukung Jokowi hanya karena satu hal. Jokowi orang baik bersama orang baik. Begitulah yang mungkin menjadi pertimbangan Antasari. Terlihat pula dari pengakuan mencengangkan Antasari dalam alasannya mendukung Joko Widodo. Apa alasannya? Statement pertama sudah sangat jelas dan tegas. Antasari dukung Jokowi karena apa? Mari kita simak alasan dan kalimat lanjutan dari Antasari. Orang ini benar-benar tegas. Dia melabelkan dirinya sebagai pendukung Jokowi di awal. Alasan menjadi belakangan. Apa alasannya? Ini statement mencengangkan dari Antasari. Anda siap untuk mendengarnya? SBY siap mendengarnya? AHY juga siap mendengarnya? Dan Prabowo siap mendengarnya? Amin Rais, Rizik Syihab, Zulkifli Hasan, Fadli Zon, Neno Warisman, Zheng Weijian, dan semualah oposisi siap mendengarnya? Ini alasannya. Karena sudah hilang era yang pernah zalim. Sudah jelas beliau menegakkan keadilan dan kebenaran. Kejelasan statement Antasari ini benar-benar mencengangkan. Mengapa? Karena Antasari ingin era yang zalim hilang menjadi buih-buih di pantai. Era yang zalim itu era siapa? Pasti Antasari memiliki rasa sakit hati yang begitu perih di era Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah Kasdam yang sebut-sebut namanya di dalam peristiwa kerusuhan tanggal 27 Juli 96 alias Kuda Tuli.
Kejelasan statement Antasari ini benar-benar memutar balik keadaan. Terkadang muncul orang-orang seperti Antasari Azhar ini dalam memerangi kezaliman. Seru juga ya, penulis juga pernah memiliki luka yang sudah kering. Korengnya begitu besar dan kering. Dan juga gatal, ingin membuka luka lama itu. Ternyata enak juga, kinyis-kinyis gitu. Perih-perih nikmat, ngilu-ngilu nyaman. Jadi ingat sama si koruptor itu ya. Ngeri-ngeri syadab. Sudahilah. Putuskan langkah rezim zalim. Kita kawal mereka yang mengedepankan keadilan. Buktinya apa? Saya bisa di sini karena Pak Jokowi. Kalau tidak, saya masih di penjara. Mantap Pak Antasari. Antasari mengakui bahwa Jokowi menjalankan kebenaran dan membuang kezaliman. Maka Antasari pun bersyukur karena sudah dibebaskan oleh Jokowi. Karena Jokowi tahu Antasari itu nggak bersalah. Bagaimana Pak SBY? Mari kita tunggu press conference SBY sebentar lagi. Paling nanti bunyinya begini. Terus terang, bulan-bulan terakhir ini banyak yang tidak berani bertemu saya. Menerima telepon saya pun menghindar. Katanya takut kalau disadap atau ikutan susah. Sama dengan pemilihan presiden 2004 dulu, di kala minggu tenang saya juga mendapatkan fitnah dan bahkan sebuah buletin sengaja dibikin, dicetak dan diedarkan. Tentu saya bisa jelaskan. Sudahlah Pak SBY, kami tunggu curhatanmu. Begitulah, nyanyi, dan nyanyi.